sebenarnya ini masalahnya komunikasi. Komunikasi bagaimana aparat yang berwenang di lokasi tersebut melakukan tindakan yang menurut pandangan Tiang ya, opini Tiang adalah represif berlebihan. Penjarahan ini memang murni dihancurkan nantinya seperti minuman gitu loh. Ya. Apakah nantinya ini akan menjadi suatu penggelapan? Ini harus diluruskan. Sebenarnya pemerintah daerah ini PR-nya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Yang artinya ya inilah PR-nya. Mungkin kecilnya pemerintah daerah yang isinya pemimpin-pemimpin kita ya tanhana wong swastia nulus lah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan kita jangan masih ini. siap. Dan anjen. Akhirnya gimana perjalanannya? Perjalanan ya setungkar lancar. Ya. Deh kan. Lancar ya, sudah pasti. Negara jauh. Negara jauh. Jin sebentar dulu nih, menyapa teman-teman. Siap. Selamat datang di podcast Gema Bali, tempat di mana kita membahas tentang budaya, agama, dan lingkungan di Bali. Hari ini kita akan membahas tentang isu-isu yang ada di Bali, khususnya isu-isu yang sedang hangat di Bali. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pembongkaran bangunan di Pantai Bingin. Itu yang beberapa hari lalu masih kita rasakan, masih masyarakat Bali rasakan isu-isunya bagaimana. Mungkin di sini saya sudah kedatangan tamu spesial masyarakat Bali, di mana masyarakat Bali, di mana Beli ini juga salah satu tokoh masyarakat pemuda di Bali, ya, yaitu Beli Gusdi. Ya. Siap. Apa kabar? Apa kabar? Siap. Baik. Rahajang Rahayu pokoknya. Rahajang Rahayu. Iya. Oke, sukses Ki. Jadi sukses untuk galah genah yang sudah diberikan kepada kami selaku Tiang juga. Kalau dibilang tokoh sih asalnya selama jalan, Pak. Ya, sebagai anak muda lah. Ya, generasi muda yang ada di Bali yang berusaha membantu pemerintah juga Provinsi Bali untuk menata Bali ini ke depannya seperti apa, Intan. Jadi ya dengan hangatnya suasana pada kali ini, tentu Bali ini diterjang beberapa isu-isu belakangan akhir ini gitu. Salah satunya seperti yang Ngadi bilang tadi terkait dengan pembongkaran. Judulnya kan bongkar, sana ngeri ya. Jadi pembongkaran ini ya mungkin teman-teman sudah pada melihat ya beritanya di sosial media itu sedang ya naik lah up berita terkait pembongkaran di Pantai Bingin. Dan sudah barang tentu kalau kita lihat dari sisi pemerintah ya itu udah menyalahi sebuah aturan gitu. Aturan dalam artian di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kan? Yang artinya kita dalam negara hukum ya punya regulasi dan aturannya sendiri yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah tersebut, tidak melanggar dari undang-undang dasar yang di atasnya. Dan di Pantai Bingin niki kalau kita lihat ya di lokasi di video baik pun langsung ya, itu memang benar di bibir pantai. Ya, di bibir pantai ya. Bibir banget. Yang memang artinya ya kita sebagai orang awam pun
ya dari segi pandangan ya, sudut pandang kita melihat lingkungan ini kan udah nggak bagus, nggak elok gitu loh. Yang artinya di satu sisi pemerintah sudah menjalankan perannya sebagai eksekutif, yaitu menjalankan sebuah pemerintahan. Apalagi Bali niki kan kalau nggak salah niki kan di Badung ya. Nah, Badung ini kan indeks daripada pemasukan PAD-nya itu terdiri dari pariwisata tertinggi. Yang artinya ini kan berdampak, enten loh. Yang artinya pariwisata yang berjangka panjang dampaknya positif untuk lingkungan, enten. Nah, ada cumannya. Ada suatu yang menarik perhatian tiang, enten loh. Yang artinya di sini ada beberapa teman-teman yang memberikan masukan, saran. Karena kita kan sebagai masyarakat Bali juga harus melihat dari sudut sisi pandang, bukan hanya satu sudut sisi, tapi dua belah sisi pandang. Gitu. Di satu sudut sisi pandang, pemerintah sudah benar menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi dan aturannya. Di satu sisi, sebenarnya ini masalahnya komunikasi. Komunikasi bagaimana aparat yang berwenang di lokasi tersebut melakukan tindakan yang menurut pandangan tiang ya, opini tiang adalah represif berlebihan. Gitu. Jadi dari teman-teman yang ada di lokasi juga memberikan pandangan, kan ada beberapa properti deh. Yang properti ini bisa didistribusikan kembali, gitu loh. Seperti kaca, seperti arca, dan bahkan ini kan opini dan suatu sudut sisi pandang yang dengar dari teman-teman di sana, gitu. Bahkan seperti ada konsumsi minuman. Nah, niki ada suatu oknum, saya bilang oknum seperti penjarahan lah. Karena gini deh, kalau kita di zaman digitalisasi seperti ini, kalau nggak viral kita nggak percaya, masyarakat nggak percaya. Yang artinya ini tindakan ini udah bener nak, gitu loh. Penjarahan ini memang murni dihancurkan nantinya seperti minuman, gitu loh. Apakah nantinya ini akan menjadi suatu penggelapan? Ini harus diluruskan agar tidak ada masyarakat niki memandang satu sisi pemerintah ini, ini pemerintah ini cuman egois nih, nggak memandang masyarakat kita, gitu loh. Gitu. Yang artinya saya yakin seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Bali, tentunya bupati, wali kota, gubernur, pasti memikirkan rakyatnya yang utama. Tetapi komunikasi untuk ke bawahnya kepada instansi terkait niki yang harus dipertajam agar tidak ada tindakan-tindakan yang represif berlebihan. Gitu. Nah, itu udah beli. Kan itu udah Tiang juga sempat ke sana untuk melihat ya beli ya. Sempat ke sana ya. Terkait pembongkaran tersebut ya. Kalau memang dilihat dari bangunan itu kan masih bisa ya untuk bangunannya saja. Yang dibongkar itu yang kayak beli bilang tadi, bahwasannya sampai minuman itu diambil gitu. Terus apa namanya, kalau di era digitalisasi ini kan, kalau saya ada bukti nih, saya ada video, masa awalnya dimusnahkan, apa ya kalian minum-minum. Nah, itu tuh menurut beli itu gimana tuh pandangannya beli? Nah, ini ke pandangan tiang sebagai generasi muda ya, warga Bali, tentunya agar ya tiang lebih ke tengah-tengah sih. Yang artinya di satu sisi pemerintah agar lancar menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemerintah daerah, dan satu sisi masyarakat Bali yang memang pengumpul jiwa itu loh. Ada yang bekerja di sana, lokal Bali, dia juga mendapatkan suatu haknya juga nanti setelah prosesi tersebut. Gitu. Nah, proses inilah yang akan harusnya pemerintah daerah niki, mungkin saya sebagai warga Bali memberikan saran dan masukan agar komunikasi ke instansi terkait, entah itu aparat dan lain sebagainya, ini lebih dioptimalkan kembali, gitu loh. Karena kadang menurut yang ini komunikasinya yang harus diperbaiki agar lebih clear lah, gitu loh. Misalnya nih, ini gedung atau usaha tempat UMKM ini melanggar sebuah aturan RT RW, tidak sesuai dengan regulasi dan aturan pemerintah daerah tersebut. Yang artinya apanya yang harus dihancurkan, gitu loh, dan apanya yang harus diselamatkan. Nah, pekerjaannya diamankan terlebih dahulu, baik itu secara fisik ataupun non fisik. Yang artinya contoh ya, kalau nggak salah di Jawa Barat saya dapat berita. Itu dah, kita sebentar dulu ya. Itu kemarin kan banyak isu-isu tuh dibongkar. Mungkin melihat pemerintahan di Jawa Barat yang membongkar, setelah membongkar, tapi tenaga kerjanya tersebut
dicarikan kembali untuk pekerjaan kembali kayak gitu. Hmm. Banyak isu kayak gitu, tapi kenapa di Bali adi sing gitu. Ya. Adi tinggal main bongkar gen, sedangkan sing mikir masyarakat Bali itu kengken, masyarakat nak ngalem gaya itu kengken dini kayak gitu. Benar. Jadi KDM-an nih. Ya, KDM-an. Ya, Ya, kayak ya. gitulah contohnya. KDM Vibes. Ya, Semua arahnya KDM sekarang. ya, arahnya semua ke sana kayak gitu. Cuman ya kembali lagi komunikasi. Yang artinya itulah komunikasi yang mungkin ya, kalaupun saya di pemerintah mungkin belum bisa sempurna juga seperti beliau. Cuman ya mungkin di pemerintah kemarin sebelah Jawa Barat lebih dulu melaksanakan komunikasi yang restoratif gitu loh. Yang artinya menyelamatkan dulu non fisiknya gitu loh. Perjanjiannya deal-dealnya seperti apa? Kalau orang bilang win-win solution lah. Ya. Gitu. Nah, setelah nikah barulah ke fisiknya gitu. Tapi ini mungkin komunikasi yang kurang dan keterbalikannya gitu. Yang artinya fisiknya dulu jadinya kan biur gitu loh. Ya. Seperti api nih jak itu masih kisruh gitu loh. Yang artinya siapa sih yang nggak panik ketika tempat kerjanya langsung dilaksanakan pembongkaran seperti nikah gitu loh. Walaupun dari pihak pemerintah daerah sudah melakukan yang namanya pastilah nggak semena-mena ya gitu loh. Jadinya artinya sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin komunikasi dulu terkait dengan yang punya kan. Gitu. Ini sesuai nggak dengan regulasinya? Mungkin ada SP1, SP2, SP3 gitu. Cuman komunikasi ke pegawai-pegawai yang di bawahnya ini nggak singkat gitu loh. Jadinya gitulah kisruhnya di sana gitu kan. Ya artinya komunikasinya harus dipertajam lagi lah dua belah pihak gitu. Ya. Agar sama-sama menemukan win-win solution. Tidak membenarkan gedung tersebut ada di bibir pantai, bukan tidak membenarkan, tetapi mengutamakan komunikasi yang ya perspektif lah untuk kedepannya. Ini dah beli. Maaf, tiang potong lagi beli ya. Nah, dari gini kan bangunan ya kalau tiang lihat di sana kan memang di pinggir pantai nih. Kenapa baru sekarang nih? Kenapa bukan sebelumnya ya? Kalau bisa kan sebelum pas pembangunan, oh ini menyalahi aturan seperti ini gitu. Kayak Iya, itu, iya. bukan di sebelum itu membangun belum jadilah gitu. Konen peragat bangunannya becegal malunan gitu. Kan seharusnya kan lebih baik seperti itu. Iya, Menurut iya. beliau itu gimana tuh? Niki kalau tiang ibaratkan ya, sebenarnya pemerintah daerah ini PR-nya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Gitu. Yang artinya ya inilah PR-nya. Mungkin kecilnya pemerintah daerah yang isinya pemimpin-pemimpin kita ya tanhana wong swastia nulus lah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan kita yang artinya ini PR buat pemimpin-pemimpin kita yang nantinya agar lebih check and balance-nya ini lebih ke bawah nantinya runcingnya gitu. Agar tidak ada kecolongan hal yang seperti ini. Karena yang repot kan di satu sisi warga lokal Iya, kita. warga lokal. Yang repot juga ya elektabilitas lah kan gitu, Iya. elektabilitas pemerintah yang sekarang gitu. Yang artinya ya sama-sama lah mempunyai dampak dan impact-nya. Kalau dibiarkan ya tahu sendirilah. Ya. Masa gedung yang di bibir pantai seperti Nika dibiarkan. Kalau satu contoh yang dibiarkan seperti Nika akan timbul contoh-contoh lainnya gitu loh. Kalau tidak istilah dibinasakan dulu yang itu gitu loh. Nah, Kalau dibiarkan. itu juga banyak yang bilang kan, kalau pembongkaran ini nih tebang pilih. Hmm. Cuma ya sebagai kalau dibilang tuh kayak hanya menyasar beberapa pihak aja. Itu menurut beliau itu bagaimana? Banyak sih pandangan kalau tiang dengar dari masyarakat ya. Ini nih tebang pilih nih, gini. Ya cuma bongkar nih kan gitu. Karena ini. Kalau menurut Tiang Niki cuma masalah waktu. Yang artinya warga ya yang namanya warga masyarakat kan ada yang memang kemampuan digitalisasi dan peraupan daripada informasinya luas kan itu. Ya. Ada yang memang baru satu pihak satu pintu aja yang artinya sudah kena isu ya, wah negen diketangna gitu. Yang artinya kalau bagi Tiang Niki harus bersabar karena Tiang yakin di zaman digitalisasi ini susah untuk menutupi tidak transparansi lah. Mungkin ini awal, bukan tengah, bukan akhir. Yang artinya mungkin nantinya selanjutnya kita harapkan juga kepada pemerintah terkait itu konsistensi lah. Nantinya ke depannya kalau ada yang melanggar tidak tebang pilih lagi. Istilahnya tidak ada yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Walaupun tidak ada 100%, ya ditekanlah dikit-dikit, sekebedek lah dikit. Tuh. Terus gini Bli, menurut Bli nih, sejauh mana sih transparansi pemerintah?
terkait pengambilan keputusan seperti itu. Kan kadang ada orang, ya memang saya sempat diperingatkan nih kayak gini, tapi tiba-tiba yang kedua langsung bongkar kayak gitu, tuh. Menurut beliau itu gimana? Nah, kalau Nike kan baru menurut satu pihak. Kita belum tahu pihak yang lainnya kan Intan. Niki opini tiang kalau terkait dengan transparansi instansi terkait atau pemerintah terkait kembali ke masing-masing daripada instansinya. Tapi yang tiang ketahui menurut tiang opini yaitu mungkin pemerintah sudah mulai membenahi diri. Contoh lah di Jawa Barat kan, KDM Fibers lah. Ya, KDM Itu sudah mulai mengutarakan yang artinya transparansi. Nah, inilah sebagai pemacu contohnya pemerintah daerah, kepala daerah lainnya gitu loh. Nah, ketika sudah ada contoh seperti ini akan harus ditiru oleh kepala daerah yang lainnya. Gitu. Nah, bukan berarti yang membenarkan KDM ini gitu loh. Kan banyak nanti nih komentar nih, wah Anda emang tahu kinerja KDM seperti apa, kayak gitu kan. Nah, artinya yang mengambil prinsip yang gini, melanjutkan apa yang sudah ada, menambahkan apa yang belum ada, dan merevisi apa yang tidak perlu ada, gitu loh. Ya udah yang kita ketahui kan baik-baiknya, ya kita ambil baik contohnya. Ketika buruknya kita ketahui ya udah kita stop. Gitu. Kita belajar istilahnya ya belajar dari daerah lain tuh sekarang udah nggak perlu bukan nggak perlu ya mengurangi perdin gitu. Nah, perjalanan dinas. Yang artinya kita sudah bisa online lah. Melihat contoh seperti Nike pun kita sudah terbesut. Bukan hanya kepala daerah, tiang pun sebagai istilahnya ya mengalir organisasi lah. Ada inspirasi seperti Nike gitu. Sekarang ngopi dulu, biar agak tenang. Oh iya, ya, santai. Ngobrol santai, Bli. Karena kita pasti kan pembahasannya mungkin di masyarakat Bali kan panas. Iya, panas. Kita kasih yang adem-adem dulu. Apalagi di Baduy Dingin panas ya, sekali. Panas sekali sekarang. Ya, tapi kita doakan lah juga agar apa ya pemerintah bisa lah juga menyediakan hak-hak sematuan kita lah warga-warga lokal yang di sana gitu. Di satu sisi pemerintah juga bisa menjalankan tugas pokok fungsinya sebagaimana mestinya kan Intan itu. Karena nak kewa-kewa ban masih dah Membahas ya, kita harus dua sudut pandang sisi lah gitu.